jongkok gitu, dikirain ada temannya lagi ke sono. Disamperin mah nggak ada siapa-siapa katanya. Terus ada sinar lampu gitu. Dia ke sono mah nggak ada katanya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada lampu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya tidak serendah ini ya dulunya. Iya, Tapi iya. karena akibat longsor itu jadi makin rendah dan itu banyak banget yang Permisi. Permisi. Oke. Oke. Oke, Bang Den. Siap. Ini kita mau ke arah mana nih kira-kira? Jadi tadi saya dapat sesuatu vision yang di mana Kelihatan ya? yang di mana tempat ini mungkin bisa kita katakan ada suatu hal yang mungkin hal yang kekuatannya lumayan. Cukup menarik Ah, keadaan untuk ke arah sini Iya. ya? Oke. Jadi sebetulnya katanya di sini itu kita nggak boleh loh, Kak. Lebih dari jam 5 sore dan ini langit juga udah lumayan gelap. oke. Tetap aman nih, Kak, atau gimana? Insya Allah aman. Nah makanya kita pengen mencoba untuk kenapa sih jam 5 itu tidak boleh ada kegiatan ataupun apa hal yang lainnya lah ya. Kita harus hati-hati karena ini kuat sekali. Makin kesini makin kuat. Ya, Tasya, Budi. Jadi saya melihat ada sosok, bisa kita bilang siluman babi. Ada di sebelah sana. Mungkin kamu juga melihat sosok siluman yang lainnya. Di sebelah sana. Tapi emang sekarang kecium aroma dupa gitu ya? Monyet. Ya, ada di sebelah sana juga. Tapi gini, Tasya, kita nggak ngebahas soal segi sosok silumannya saat ini. Walaupun di hadapan kita itu sudah menemukan sosok babi, siluman babi dan siluman monyet. Tapi kita akan membahas soal kejadian yang ada di sini. Saya untuk mencoba Menarik kilas balik mungkin ya? memflashback kejadian apa yang ada di sini. Walaupun sampai saat ini masih ada yang kayak bisikan kayak minta tolong, bahkan bisa kita bilang sampai ke telinga manusia yang awam hal-hal goib. Ya, karena saya dengar kalau udah dari jam 5 ke malam katanya suka ada mitos-mitosnya gitu, suka ada yang suara apa, dengar suara apa gitu. Seketika Den Ananda merasakan sesuatu dari atas bukit. Lihat medannya. Nggak rata. Mungkin bisa dibantu. Kalau ini saat ini sosoknya sedang apa? Apakah sedang berkomunikasi atau sedang melakukan apa? Di sini saya dan Den merasakan energi di masa lalu, kekelaman, dan peristiwa yang sesuatu terjadi di sini. Kejadian bencana alam tanah longsor waktu itu sempat terjadi di sini. Ya, Apakah ada korban-korbannya mungkin di sekitar sini arwah-arwah dari kalau mereka? untuk yang meninggal di sini tidak ada, Tasya. Tapi soal kepanikan penduduk sini itu sangat betul-betul sangat kuat banget. Nah, kenapa saya tadi mendapatkan vision bahwa di sini tempat paling kuat? Jadi tempat paling kuat itu adalah titik utama kejadian ini, kejadian bencana pada saat itu. Jadi bencana itu mulai atas itu langsung mensapu tempat tinggal penduduk-penduduk yang ada di sini. Dan semua itu sosok anak kecil
Di situ saya mendapatkan visual anak kecil, bahkan anak bayi yang belum lama, bisa kita bilang belum nyampe 1 bulan, digendong-gendong ibunya, bahkan sosok ayah yang saling tolong, bantu saya, dan bantu saya. Ada firasat aku ya, aku kan punya kambing, aku kan di atas tuh di bukit. Kita lihat dari atas ke bawah itu ya Allah, ini gimana kalau dari sini longsor katanya. Dari firasat aku sendiri sebelum kejadian 1 bulan itu. Dan di segi lain, ada suatu yang bisa kita bilang ada segi hal di balik bencana semua itu, saya mendapatkan kayak segi goibnya yang menyebabkan bencana ini terjadi. Oke. Sebelumnya masyarakat sempat ada yang mendapatkan firasat berupa mimpi sebelum bencana itu terjadi. Atau mungkin firasat itu ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang mungkin tadi Kak Rudi dan Kak Den sempat lihat, mungkin monyet dan lain sebagainya itu. Jadi gini, Tasya, yang penduduk yang meninggal di tempat dekat kejadian ini adalah pas itu mendapatkan hal yang dimana hujan sangat lebat itu pukul 12 malam sampai pagi, tapi itu geledek itu tidak ada hentinya, selalu aja bunyi sampai endingnya itu di jam 8 pagi muncullah kejadian yang bisa kita bilang bencana yang bisa menimbulkan tempat tinggal yang ada di sini tuh kayak tersapu semuanya, bahkan sampai ada yang sisa atapnya saja. Oke. Jadi memang karena mungkin tekstur tanahnya ini juga tidak rata, kemudian curah hujan yang cukup tinggi saat itu terus menerus, sehingga kejadian, dan katanya ini kejadiannya ini di awal tahun 2020, tepatnya 1 Januari. Sebetulnya kalau kejadian bencana alam membuka tahun itu sebetulnya apakah akan menjadi tahun yang buruk atau gimana? Karena saat itu juga COVID ya, pas 2020 itu banyak bencana sekali. Jadi emang pada saat itu kalau segi logikanya adalah emang segi hujan yang sangat lebat yang menyebabkan tanah ini kayak nggak kuat menahan nampung hujan, endingnya itu longsor. Nah, di segi lain ada makhluk yang bisa kita bilang penguasa yang tidak suka adanya pembabatan alam. Pembabatan alam itu adalah kayak rusak alam kayak gitu, dengan membabat-babat pohon-pohon yang ada di sini untuk kepentingan finansial, lebih ke sana sih. Jadi, karena memang mungkin manusia cukup mengeksploitasi alam ya, sehingga terjadinya pembabatan pohon dan lain sebagainya itu mereka tidak suka seperti itu ya, kurang Betul. lebih. Mungkin Rudi mendapatkan visi yang hal lain. Jadi jin korin para korban berteriak-teriak, memanggil-manggil. Ada beberapa yang minta tolong, ada yang seperti berbisik-bisik tapi nggak jelas apa yang dia katakan. Penelusuran semakin mencekam. Para sosok astral yang disinyalir merupakan faktor lain dari bencana yang terjadi satu persatu mulai memberikan tanda yang nyata. Lantas apakah kami mampu menuntaskan misteri yang menuntun kami ke sebuah pernyataan bahwa bencana yang terjadi terdapat keterlibatan sosok astral yang sejak dulu mendiami maupun menjadi alasan utama kampung ini